kepikiran kenapa sebuah bisnis bisa menentukan target penjualan atau jumlah stok untuk masa depan, padahal masa depan belum terjadi. Bisnis bisa aja rugi, terus stok menumpuk, atau malah kehabisan barang. Nah, disinilah forecasting penjualan berperan. Tapi sebelum kita bahas materinya, perkenalkan dulu, nama saya Hani Sylvia Octaviani dari kelas C224 S1 Akuntansi. Jadi, forecasting adalah proses memperkirakan penjualan di masa depan berdasarkan data, pengalaman, dan analisis tertentu. Tujuannya supaya perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, kemudian secara umum forecasting dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode kualitatif. Metode ini adalah metode yang menggunakan pendapat atau pengalaman seperti masukan dari salesman, manajer, survei konsumen, atau ahli. Nah, metode ini cocok digunakan saat data historis masih terbatas atau belum lengkap. Kemudian yang kedua adalah metode kuantitatif. Nah, metode ini menggunakan data angka penjualan sebelumnya dan perhitungan statistik. Jadi, biasanya lebih objektif dan cocok untuk bisnis yang sudah memiliki data lengkap. Kemudian, metode kuantitatif yang sering digunakan antara lain, yang pertama adalah tren bebas, yaitu metode paling sederhana, yang dimana hanya melihat pola naik atau turun dari data sebelumnya. Mudah digunakan, tapi hasilnya harus berupa gambaran umum. Selanjutnya, yaitu tren semi average, yaitu di mana data dibagi menjadi dua kelompok atau dicari rata-ratanya untuk melihat arah tren. Metode ini lebih sistematis dibanding tren bebas. Yang ketiga yaitu trend least square. Nah, metode ini adalah salah satu metode paling akurat karena menggunakan seluruh data untuk membentuk garis tren terbaik. Rumus dasarnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Dengan metode ini, perusahaan bisa membuat prediksi yang lebih presisi. Dan yang terakhir adalah regresi dan korelasi. Digunakan saat penjualan dipengaruhi faktor lain, seperti jumlah pelanggan atau kondisi pasar. Regresi membantu memprediksi, sedangkan korelasi melihat seberapa kuat hubungan antar variabelnya. Sebagai contoh, misalnya sebuah toko melihat penjualannya naik setiap tahun. Dari data tersebut dibuat perhitungan dan hasilnya menunjukkan bahwa penjualan meningkat rata-rata 10 unit per tahun. Artinya, bisnis bisa menggunakan informasi ini untuk menentukan stok, strategi promosi, dan target penjualan berikutnya. Jadi, forecasting bukan asal menebak, tapi keputusan berbasis data. Kesimpulannya, forecasting penjualan sangat penting untuk membantu bisnis mengurangi risiko dan merencanakan masa depan. Dengan metode yang tepat, bisnis bisa lebih siap menghadapi perubahan pasar dan mengambil keputusan yang lebih cerdas. Karena bisnis yang baik bukan hanya yang sukses hari ini, tapi yang siap menghadapi hari esok. Kalau menurut kamu, bisnis kecil lebih cocok pakai pengalaman atau angka untuk memprediksi penjualan?